Ya Intan, sebetulnya masih ada lagi Intan, bagaimana saat Pak JK ini menggertak Perdana Menteri Malaysia. Nanti, tapi saya kira kita dengarkan dulu pertanyaan. Iya, Silakan. ini ada yang ingin bertanya Pak JK nih dari para sahabat Perubahan yang ada di sini. Baik, silakan. Selamat malam Pak Renald. Selamat malam. Nama saya Ivan. Terkait dengan situasi Aceh ketika Bapak terlibat dalam mediasi konfliknya, saya terpikir bagaimana sebenarnya Pak dengan saudara-saudara kita di Papua. Apakah pernah terpikir ketika Bapak dulu menjabat sebagai wakil presiden, kira-kira kalau sekarang ditanyakan hal yang sama, apa yang Bapak akan lakukan sebagai pemimpin bangsa ini untuk mengatasi konflik yang sekarang terjadi di Papua? Terima kasih Pak. Selamat malam. Baik. Papua. Ya, terima kasih. Di Papua sebenarnya tidak ada konflik lagi secara vertikal, artinya rakyat melawan pemerintah. Yang ada satu dua ledakan-ledakan atau konflik. Papua itu sebenarnya kita sudah selesaikan banyak hal di Papua. Papua itu boleh dibilang satu daerah yang kalau saya sering ngomong lebih federal daripada federal. Begitu besarnya kekuasaan yang kita berikan ke Papua. Anda orang apa? Orang Jawa? Jawa, ya. Orang Papua secara undang-undang dia bisa jadi gubernur di Jawa. Tetapi orang Jawa tidak bisa gubernur di Papua dengan undang-undang karena harus orang Papua sendiri. Jadi begitu besar artinya otonomi di Papua. Kedua, dari segi keuangan anggaran, Papua di Jawa ini kira-kira anggaran pemerintah 1,5 juta rupiah per penduduk. Anggaran negara memberikan kepada daerah. Katakanlah di Jawa Barat penduduknya 44 juta, anggarannya kira-kira 60 triliun diberikan. Di Papua di anggaran Papua itu 10 juta per orang kalau kita rata-ratakan. Dengan penduduk 2,9 dan 3 juta Papua dan Papua Barat, anggaran pusat ke sana itu 32 triliun. Jadi 10 juta sangat jadi politik ekonomi. Kenapa masyarakat Papua merasa masih tidak puas? Itu karena produktivitas masyarakat kita di Papua rendah. Dan pihak konsumsinya tinggi. Karena itulah yang harus diperbaiki di Papua, itulah peningkatkan produktivitas masyarakat. Kenapa selalu merasa tidak merasa kekurangan, miskin. Jadi kita harus mengajarkan bagaimana berkebun, bertani, berusaha, meningkatkan pendidikan dan infrastruktur sebagainya. termasuk dalamnya. Ya, infrastruktur dan sebagainya. Tapi infrastruktur cuma anggarannya sudah ada, sudah tinggi. Sudah sangat tinggi. Karena 10 juta per orang. Beda kita sini cuma 1,5. Jadi Papua itu sering masyarakat merasa bahwa kita ini merampok Papua, kekayaannya sama sekali tidak. Justru Papua itu disubsidi sangat berat, sangat besar. Karena pendapatan Papuanya kira-kira 18 triliun dari Freeport dan sebagainya. Diberikan 30 triliun. Jadi sebenarnya kita mensubsidi berat Papua. Walaupun wilayah Papua adalah 4 kali Pulau Jawa. Pasti, benar itu. Tapi penduduk juga kecil. Penduduk kecil. Iya. Ya, dan di beberapa daerah orang masih membeli BBM dengan harga Rp45.000. Ya tidak, sebenarnya tidak itu untuk yang punya mobil, tapi yang mau beli BPS tidak banyak. Beli motor. Iya, beli motor. Ya. Benar itu. Tapi juga disubsidi walaupun harganya itu tetap disubsidi tinggi, terkecuali di kota-kota yang tinggi jauh sekali sebenarnya. Ya. Ya, baik Intan. Baik, langsung kita menuju ke penanya kedua ya Pak JK ya. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Renal untuk kesempatan bertanyanya. Ingin bertanya Bapak terkait dengan masalah-masalah pertanian yang saat ini kita hadapi. Memang masalahnya sangat kompleks dan ketika kita berbicara pertanian maka itu adalah solusi dari berbagai macam perubahan. Salah satunya yang sekarang sedang booming adalah tentang bioenergi. Bahwasanya nanti ketika 10 atau 20 tahun lagi energi akan dihasilkan dari tanaman Bapak, bahkan dari tanah. Ketika nanti gas-gas yang dihasilkan oleh bumi itu akan habis, maka solusinya akan dilahirkan dari tanaman-tanaman yang produk-produk yang bisa dihasilkan menjadi bioenergi. Dan renewable, dapat diperbarui. Iya. Nah itu bagaimana pendapat Bapak terkait dengan jika suatu saat nanti Indonesia akan berubah lagi, berkonversi lagi terhadap bioenergi yang tadi. Baik.
apakah itu akan bisa sesukses LPG yang dikonversikan sebelumnya? Baik, Oke. terima kasih. Iya. Ya, jangan lupa. Jangan lupa Pak JK ini juga melakukan salah satu konsep yang sudah dijalankan, yaitu listrik 10.000 megawatt ya. Itu konsep Bapak ya waktu itu ya. Dan sudah jalan sebagian ya. Jalan sekarang 6.000 mega jalan. Sekarang sudah 6.000 mega, tinggal 4.000 Itu lagi. telat 3 tahun. Telat 3 tahun. Mestinya tidak perlu telat. Masalah biogas itu begini, kan di samping kebutuhan kita untuk alternatif energi, tapi terjadi juga pertentangan. Apakah kita dahulukan makanan daripada energi untuk tanaman-tanaman kita, seperti itu kan selalu begitu. Sekarang terjadi konversi pula Konversi. dari makanan menjadi energi. Iya, nah sebenarnya di Indonesia masih banyak energi yang lebih murah dan bisa dijadikan, kalau kita lihat energi dipakai untuk listrik dan energi dipakai untuk kendaraan. Itu kurang lebih pembahagiannya. Kalau listrik tentu banyak alternatif lain. Apakah hidro, apakah itu panas bumi, apakah batu bara, atau itu pun surya. Surya, ya. Dan itu jauh lebih murah dibanding dengan biodiesel dan sebagainya. Jadi itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dulu. Kalau untuk kendaraan tentu pilihannya memang harus fuel seal, jadi sekarang bensin premium dan sebagainya. Harus pertama dikonversi ke LPG karena kita mempunyai gas, karena kita mempunyai deposit gas yang cukup besar. Yang keduanya memang biodiesel itu jangan dulu cepat biodiesel, karena ini sudah dibicarakan juga lebih 10 tahun tidak ada yang berhasil. Jarak lah, apalah, presiden sudah resmikan, tidak berhasil semuanya karena petani mempunyai pilihan-pilihan apakah bangun ini atau makanan, dan makanan kan itu lebih terjamin pasarannya karena apabila kita berproduksi tentang biodiesel itu harus besar-besaran, tidak bisa ukuran rumah tangga dipagar aja tidak bisa. Itu kesalahannya. Harus kalau biodiesel harus besar-besaran. Baik, makasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Itulah jawaban-jawaban dari Pak JK untuk para sahabat urban yang ada di sini. Dan pemirsa, memang seorang pemimpin yang melakukan perubahan kalau menemukan masalah bukan menghindar, tapi bisa memberikan solusi yang terbaik dan yang pasti adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Rumah Perubahan Renald Kasali.